لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siapa yang tak kenal sosok Sayyidina Ali, terlebih umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai menjadi khalifah terakhir dari kalangan Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali juga dikenal sebagai sahabat yang paling cerdas. Bahkan Rasulullah SAW mengakuinya seperti sabda beliau, "Aku adalah pintunya ilmu dan Ali adalah kuncinya." Suatu ketika di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, datang seorang pendeta Yahudi yang ingin bertanya beberapa hal kepada Umar bin Khattab. "Hai Khalifah Umar, Anda pemegang kekuasaan setelah Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda. Jika Anda dapat memberi jawaban kepada kami, barulah kami mengerti bahwa Islam adalah agama yang benar dan Muhammad adalah benar-benar seorang nabi," kata pendeta Yahudi tersebut. Khalifah Umar pun menjawab, "Silahkan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan." Kemudian pendeta Yahudi itu pun mengatakan, "Jelaskan kepada kami tentang induk kunci yang mengancing langit. Apakah itu? Lalu terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Kemudian tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi ia bukan golongan manusia atau jin. Dan jelaskan tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di muka bumi, tapi makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya," tanya pendeta tersebut. Mendengar pertanyaan yang begitu rumit, Khalifah Umar bin Khattab pun menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak. Kemudian berkata, "Bagiku, jika menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawabannya, maka itu bukan sesuatu yang memalukan." Pendeta yang mendengar jawaban Khalifah Umar seperti itu lantas kegirangan dan berkata, "Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi. Islam itu agama yang batil," kata pendeta itu. Salman Al-Farisi yang saat itu bersama Sayyidina Umar pun langsung mendatangi rumah Sayyidina Ali. "Ya Abul Hasan, selamatkan agama Islam," seru Salman kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali pun bertanya, "Mengapa?" Kemudian Salman menceritakan kejadian yang sedang terjadi pada sahabatnya Umar bin Khattab. Mendengar penjelasan Salman, Sayyidina Ali pun bergegas untuk mendatangi Sayyidina Umar. Sampai di kediaman Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pun langsung dipeluk olehnya dan berkata, "Ya Abul Hasan, setiap ada kesulitan besar, engkau selalu kupanggil," ujar Sayyidina Umar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memang anugerah Allah. Beberapa keterangan menyebutkan bahwa beliau merupakan setengah dari ilmu yang ada, terang Ustadz Syukri Wahid. Ustadz Syukri Wahid juga menjelaskan bahwa Sayyidina Ali selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan, bahkan dalam hal ujian ayat yang sering dilontarkan pihak lain. Setelah berhadapan dengan para pendeta Yahudi itu, Sayyidina Ali berkata, "Silahkan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah telah mengajariku 1000 macam ilmu, dan setiap jenis ilmu itu mempunyai 1000 macam cabang ilmu." Akhirnya pendeta itu menanyakan hal yang ditanyakan kepada Sayyidina Umar. Sebelum bertanya, Sayyidina Ali memberikan tawaran. Jika dirinya berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka pendeta Yahudi itu harus bersyahadat. Akhirnya para pendeta Yahudi itu bertanya, "Anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit?" Ali bin Abi Thalib pun menjawab dengan mudah, "Anak kunci itu kesaksian, yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah." Orang Yahudi itu berdiam sejenak sambil bertatap-tatapan. Kemudian berkata, "Orang ini benar juga." Kemudian orang Yahudi itu melanjutkan pertanyaannya, "Terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya," tanya pendeta Yahudi lagi. Kuburan itu ialah ikan paus yang menelan Nabi Yunus putra Matta.
Jawab Sayyidina Ali, Nabi Yunus merupakan nabi yang ditelan oleh ikan paus dan dibawa oleh paus tersebut mengelilingi 7 samudera. Kemudian pendeta-pendeta itu meneruskan pertanyaannya kembali. Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi makhluk itu bukan manusia dan bukan jin. Mendengar pertanyaan itu, Sayyidina Ali menjawab, makhluk itu adalah semut Nabi Sulaiman. Semut itu pernah berkata kepada kaumnya, hai para semut, masuklah ke dalam tempat kediaman kalian agar tidak diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar. Jawab Sayyidina Ali. Mendengar jawaban Sayyidina Ali, para pendeta Yahudi itu tetap melanjutkan pertanyaannya. Beritahu kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, tapi tidak satupun di antara makhluk-makhluk itu dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya. Sayyidina Ali menjawab dengan mudah. 5 makhluk itu adalah, yang pertama Nabi Adam, yang kedua Hawa, yang ketiga unta Nabi Saleh, yang keempat domba Nabi Ibrahim, yang kelima tongkat Nabi Musa, yaitu yang menjelma menjadi ular. Mendengar jawaban-jawaban yang diberikan Sayyidina Ali, pendeta Yahudi itu pun melunaskan perjanjiannya di awal yang akan bersyahadat. Kami bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, ujar pendeta Yahudi itu. Yahudi itu memiliki madras studi agama di Madinah. Mereka sering menguji Nabi Muhammad SAW. Karena itu, seringkali Yahudi hanya mengetes atau menguji dengan tujuan merendahkan beliau. Pungkas Ustadz Syukri Wahid. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.